Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan taufik hidayahnya. Kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang saya hormati dosen aplikasi komputer akuntansi, Ibu Minda Septiani MKom, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus perusahaan jasa dan dagang perusahaan Butinesia pada aplikasi ABSS. Anggota kelompok 2 yaitu ada saya, Dia Dewi Larasati, ada Ella Nuraini, M. Firman, Desta Parida, dan Rizka Wardani. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan akuntansi dapat dilihat dari munculnya program ABSS Accounting yang berfungsi mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, terperinci, dan akurat sehingga akan lebih memudahkan dalam membuat laporan keuangan dibandingkan dengan penggunaan secara manual. Beautynesia adalah salah satu klinik treatment kecantikan dan merangkap sebagai perusahaan dagang yang menjual produk skincare. Beautynesia berdiri pada tahun 2017 yang saat ini berkeinginan untuk menerapkan aplikasi ABSS Premier untuk pencatatan keuangan tahun 2020. Lalu berikutnya ABSS. Mengenai ABSS, apa sih ABSS itu? ABSS itu merupakan program akuntansi yang sangat dikenal sebelumnya dengan nama Mayop. Sejak Januari 2018, nama Mayop untuk daerah Asia Selatan berubah nama menjadi ABSS. Program ini biasanya terdiri dari modul General Ledger, kas atau bank, pembelian, penjualan, persediaan, dan fasilitas untuk mencatat data pelanggan maupun pemasok. Berikutnya adalah identitas perusahaan. Kita akan membuat perusahaan Beautynesia. Beautynesia adalah salah satu klinik treatment kecantikan dan merangkap sebagai perusahaan dagang yang menjual produk skincare. Beautynesia berdiri pada tahun 2017 yang saat ini berkeinginan untuk menerapkan aplikasi ABSS. Berikut data perusahaan Beautynesia. Ada nama perusahaan yaitu Beautynesia, alamat perusahaan Jalan Pondok Indah Raya nomor 12, negara, kota, kode pos, telepon, email, dan periode akuntansi dari Januari sampai dengan Desember 2020. Lalu yang pertama-tama kita akan buka aplikasi ABSS. Lalu muncul menu utama seperti ini. Karena kita akan membuat data perusahaan baru, maka kemudian kita klik Create. Setelah itu muncul tampilan untuk menginput identitas perusahaan. Seperti company name, kita tulis Beautynesia, address atau alamat, Jalan Pondok Indah Raya, nomor telepon, dan email. Kemudian klik Next. Lalu kemudian muncul tampilan untuk mengatur bulan. Yang pertama kita ubah current financial year 2020 karena transaksi ini terjadi pada tahun 2020. Lalu last month of financial year Desember, conversion months-nya Januari, number of accounting period-nya 13. Kemudian klik next, lalu kita sesuaikan apakah sudah benar tanggal 1 Desember. Jika sudah benar, kita klik next. Berikutnya, karena kita account list-nya akan membuat datanya sendiri, maka kami pilih yang nomor 3 yaitu I would like to build my own accounts list once I begin using ABSS Premier. Kemudian klik next, muncul tampilan ini, kita klik comment center, lalu next lagi. Setelah itu, kita ubah preference-nya. Caranya klik setup, lalu pilih preference,
Di bagian menu sistem, kita checklist di bagian I'll deal in multiple currency. Karena kita akan membuat 2 currency atau 2 mata uang. Lalu kita klik checklist, kemudian muncul note, kita klik OK. Berikutnya di menu Windows, kita unchecklist atau yang tadinya ini di checklist, kita unchecklist di bagian automatically check spelling in the text field before recording transaction. Lalu kita ke menu sales, kita checklist di bagian warn for duplicate invoice numbers on recorder sales. Lalu di menu purchase, kita checklist di bagian warn for duplicate purchase order number on record purchase. Lalu berikutnya di menu security, kita klik user ID-nya, kita buat user ID-nya, itu klik new. Lalu kita buat itu kelompok 2. Jika sudah, klik OK. Berikutnya adalah pengaturan daftar mata uang perusahaan. Di Bitnesia, kita menggunakan 2 mata uang, yaitu rupiah dan dolar. Cara menambah mata uang yaitu klik list, kemudian klik currency, lalu muncul banyak mata uang, kita hapus saja yang tidak kita butuhkan, lalu kita buat daftar mata uang IDR, yaitu currency code-nya IDR, currency name-nya rupiah, exchange rate-nya 1, currency simbolnya Rp. Lalu berikutnya kita buat mata uang dolarnya, yaitu klik new, lalu currency code-nya USD, currency name-nya United States dollars, exchange rate-nya 14.000, currency simbolnya USD. Lalu jika sudah, kita klik OK. Kemudian menambahkan akun-akun baru. Caranya kita klik account, lalu klik account list, pilih new. Karena kita akan buat data baru, klik new. Contoh, kita akan buat cash USD dengan tipe account adalah bank. Jadi, kita akan buat account name-nya cash dalam kurung USD. Untuk mata uang USD, account tipenya di sini adalah bank. Lalu, kita klik detail account. Lalu setelah itu kita ke kolom details, kita ubah currency-nya menjadi USD. Lalu setelah kita OK, akan muncul akun yang bernama Cash USD Exchange. Lalu kemudian kita edit dulu akun tipenya, karena tadinya bukan bank, kita edit menjadi bank. Jika sudah, klik OK. Berikutnya, lakukan hal yang sama kepada akun yang lain, yaitu caranya dengan mengklik new. Jika sudah selesai, kita melingkar akun mata uang. Kita akan melingkar mata uang IDR yang pertama, yaitu cara buka menulis pilih currency. Lalu pada baris mata rupiah, kita klik edit. Pada menu receivable account, berikut adalah akun-akun yang dipakai. Di tab payable accounts, berikut adalah akun-akun yang dipakai di payable account-nya IDR. Lalu jika sudah, klik OK. Berikutnya adalah mata uang USD. Pada menu receivable sama, di sini merupakan akun-akunnya. Lalu di menu payable-nya, ini adalah akun-akunnya. Berikutnya kita menyetup pajak linked account. Di sini kita menggunakan 2 pajak, itu PPN dan NT. PPN merupakan pajak pertambahan nilai dan NT tidak kena pajak. Caranya yaitu kita pilih menulis, lalu pilih text code. Pada baris VAT kita edit aja jadi PPN.
Teks kode PPN, description-nya pajak pertambahan nilai. Lalu rate-nya 10%. Akun yang dipakai adalah VAT collected dan VAT paid. Jika sudah, klik OK. Lakukan hal yang sama kepada NT. Bedanya rate-nya 0% karena ini tidak kena pajak. Berikutnya adalah menyetup jobs, categories, dan price level. Yang pertama kita menyetup jobs. Jobs di sini ada dua, yaitu P untuk produk, J dan untuk jasa. Caranya pilih menulis, lalu klik jobs. Lalu kita klik new untuk membuat baru. Lalu di sini job number-nya kita tulis P dan job name-nya produk. Lakukan hal sama kepada J. Jadi job number-nya J, job name-nya jasa. Jika sudah, klik OK. Berikutnya adalah kategori. Kategori di sini ada dua, yaitu L adalah lokal, O dan adalah overseas. Caranya pilih menulis, lalu klik kategoris. Lalu untuk menambah, kita klik new. Kategori ID di sini kita tulis L, kategori name-nya lokal. Lalu lakukan hal sama kepada O, yaitu klik new, kategori ID-nya O, kategori namanya O. Jika sudah, klik OK. Yang ketiga, price level. Level A di sini adalah IDR, level B-nya USD. Caranya pilih menulis, kemudian pilih menulis, kemudian pilih custom list and field names, setelah itu pilih price level. Pada level A, kita tulis IDR dan level B-nya USD. Jika sudah, klik OK. Baik, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Ella Nuraini. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penginputan data pelanggan di aplikasi IBSS. Di sini ada contoh data pelanggan, di sini ada ID pelanggannya, nama pelanggan, dan currency yang digunakan. Yang pertama, kita pilih menu cut file, lalu kita klik cut list. Nah, kemudian akan muncul cut information seperti ini. Kita ganti card tipenya menjadi customer, kita masukkan namanya, yang pertama itu ada Dandan, kita masukkan juga card ID-nya, dan kita ganti currency-nya. Kemudian kita klik yang tab selling detail, lalu kita ganti item price list-nya menjadi USD, dan kita ganti juga text code-nya menjadi PPN, dan fake text code-nya menjadi NT. Setelah itu kita klik OK. Nah, lakukan langkah yang sama juga untuk data-data customer yang lain. Untuk mempercepat, kita bisa juga langsung klik new. Kemudian kita ganti lagi di sininya sesuai dengan data-data pelanggan yang ada. Berikut hasil dari data customer yang sudah diinput. Jadi ini adalah data-data customer tadi yang sudah kita input. Kemudian ada data pemasok. Data pemasok masih di menu yang sama, di cart file, lalu kita pilih cart list. Kemudian di sini kita ganti cart tipenya menjadi supplier. Dan kita masukkan juga nama pemasoknya dan currency yang digunakannya. Kemudian kita ke tab buying detail, kita ganti tax code-nya menjadi PPN dan fake tax code-nya menjadi NT. Lalu kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama juga untuk data supplier yang lainnya. Ini adalah contoh data supplier yang sudah selesai diinput. Kemudian ada data pegawai dan others. Masih di menu card file dan card list, kita ganti lagi card tipenya menjadi employee, lalu kita inputkan nama si karyawannya dan currency yang digunakan. Nah, ini adalah data karyawan yang sudah selesai diinput. Kemudian ada persediaan barang dagang, kita pilihnya modul inventory, lalu kemudian item list, kita klik new. Di sini ada item number,
kita klik item number-nya, kodenya, kemudian namanya, day cream, lalu kita klik yang I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Lalu kita sesuaikan kode akunnya sesuai dengan akun-akun yang ada. Kemudian kita ke tab buying detail, kita ganti buying unit measure-nya menjadi unit, lalu di tab selling details-nya kita masukkan best selling price-nya, kita masukkan harganya, dan kita masukkan harganya pula yang USD. Lakukan hal-hal yang sama juga untuk persediaan barang dagang yang lainnya. Kemudian ada persediaan jasa, masih di modul inventory dan kemudian item list, lalu kita klik new. Di sini kita ganti item number-nya, kemudian kita tulis juga nama barangnya, lalu kita hanya menceklis yang I sell this item, karena kita kan hanya menjual jasa ya. Kemudian kita ganti akunnya menjadi service revenue. Nah, lakukan hal yang sama juga kepada persediaan jasa yang lainnya. Ini adalah hasil yang sudah selesai di-input. Kemudian ada neraca saldo. Ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2019. Di sini ada nama akun-akunnya dan nama akun name-nya dan saldo opening balance-nya. Untuk penginputannya, kita pilih ke menu setup, lalu kita ke balance, kemudian kita ke akun opening balance. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita masukkan nominal-nominal opening balance-nya sesuai dengan yang ini. Seperti yang ini. Yang pertama, akun store equip at cost, opening balance-nya adalah 200.204.000. Maka di sini kita tuliskan opening balance-nya 200.204.000. Kemudian di sini ada tanda kurung. Kita berarti di sini mengetikkannya pertama dengan mengetikkan tanda min. Kemudian ada juga di sini cash yang IDR dan cash USD. Kan yang USD ini pasti ada exchange-nya. Jadi kita ketikkan saja USD-nya yaitu 430 US. Nanti akan muncul tab konfirmasi seperti ini. Lalu kita klik OK saja. Nanti di cash USD exchange-nya akan terisi. Sampai dengan data akun yang terakhir. Jika di sini udah ada tulisan one left to be allocated 0, berarti kita saldonya sudah balance. Kemudian kita lanjut, ada saldo awal piutang. Masih di menu setup dan menu balance, lalu kita kliknya yang customer balance. Nanti di customer summary, kita pilih customer yang akan dibuatkan saldo piutangnya. Di sini ada pertama Dandan, kita klik ada tulisan di bawah namanya add cell. Maka muncul seperti ini tabnya. Di sini kita ketikkan invoice-nya, nomor invoice-nya, tanggalnya, dan customer PO-nya, serta total including tax-nya kita masukkan. Dan di sini ada job-nya juga kita ganti, kategorinya kita ganti. Lalu kita klik record, maka akan muncul biasanya tabel pemberitahuan seperti ini. Berarti ini saldo akunnya sudah sesuai. Kita lakukan hal sama juga untuk customer yang lain. Tuh. Kemudian ada saldo awal hutang. Masih di menu setup, kita klik balance juga. Lalu kita pilihnya yang supplier balance. Nanti kita pilih nama suppliernya. Kemudian kita pilihnya add purchase. Akan muncul tabel seperti ini. Seperti ini kita inputkan nomor PO-nya, tanggalnya, supplier invoice-nya, dan total including tax-nya kita input juga. Kita ganti job-nya dan kategorinya. Lalu kita record. Hal yang sama juga untuk supplier PT Paragon. Jika sudah, biasanya akan muncul seperti ini lagi, congratulations. Berarti saldonya sudah sesuai dengan saldo kita yang pertama di opening balance. Selanjutnya ada saldo awal inventory. Kita pilihnya menu inventory, lalu kita pilih count inventory. Lalu kita ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counter. Jadi di sini ada kuantitinya, day cream kuantitinya 20, night cream 24, serum 22, toner 22, dan facial wash 26.
Kita ketikkan di sini semuanya. Jika sudah selesai, baru kita klik Adjust Inventory. Nah, tampil kotak dialog default extend akun, kita pilih bisa dikosongkan, kita klik continue, lalu muncul seperti ini lagi, opening balance check, kita klik yang opening balance, lalu muncul adjust inventory seperti ini, kita isikan harga pokoknya per unit beserta akunnya yang persediaan pada kolom akun. Jika sudah, kita klik record. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Beautynesia. Berikut adalah transaksi yang pertama. Transaksi pembelian tunai mata uang dolar. Tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Paragon. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Beautynesia. Nomor purchase FB01, job P produk, kategorinya O, oversize, exclude-nya 10%. Sini ada item P002, namanya night cream, kuantitinya 5, price-nya 8. Totalnya 8 dikali 5 sama dengan $40. Total pajaknya $4. Jadi total keseluruhan setelah pajak menjadi $44. Pembahasan. Pertama, pilih menu proses, lalu klik enter proses. Selanjutnya ubah layout, item, klik OK. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya input transaksinya, jika sudah selesai, klik record. Sini sudah ada tampilannya, supplier PT Paragon, ship to Beautynesia, Jalan Pondok Indah Raya nomor 12. Sini ada keterangannya proses FB01, tanggalnya 3 Januari 2020. Selanjutnya, kita ke transaksi yang kedua. Tanggal 3 Januari 2020, Beautynesia membayar transaksi kepada PT Paragon menggunakan bank dengan mata uang dolar sebesar $44. Cek numbernya BK01. Pembahasannya, pilih menu proses, lalu klik Pay Bill. Selanjutnya isi transaksinya. Jika sudah selesai, klik record. Ini adalah tampilannya. Kita isi transaksinya di sini. Jika sudah terisi semua dengan benar, maka selanjutnya kita klik record. Selanjutnya di transaksi yang ketiga. Pada tanggal 5 Januari 2020, dengan nomor purchase FB02, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Paragon berdasarkan nomor proses FB01 pada tanggal 3 Januari 2020 dengan cara membayar tunai. Kita pilih job P atau produk, kategorinya O atau oversize, exclude-nya 10% atau pajak PPN-nya. Itemnya P002, nama night cream, quantity -1, price-nya $8. Totalnya $8, total pajaknya 0,80, total setelah pajaknya $8,80. Pembahasannya, pilih modul proses, lalu klik enter proses, layout, ubah menjadi item, selanjutnya isi transaksinya, jika sudah selesai, kita klik record. Berikut adalah tampilannya. Jika transaksinya sudah kita isi dengan benar, maka selanjutnya kita record. Selanjutnya pilih menu proses, register, dan klik returns debit. Karena membebankan invoice yang minus, tersebut dengan menerima uang tunai sebagai pembelian dana
Jika pembelian yang diatur tersebut asalnya adalah pembelian tunai, maka klik Receive Refund. Berikut adalah tampilan Still Return and Debits. Jika sudah, lalu kita klik Record. Berikut adalah transaksi yang keempat. Transaksi pelunasan hutang. Pada tanggal 10 Januari 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Paragon dan PT Mandom menggunakan bank. Cek nomornya BK02 dan BK03. Kita lihat pembahasannya. Pilih modul Process, lalu klik Pay Bill. Selanjutnya pilih nama supplier yang pertama, kemudian isi transaksinya. Kemudian kita isi transaksinya pada menu Pay Bill ini. Jika semua sudah selesai, cek numbernya, date-nya, amount, dan lain-lainnya sudah selesai. Selanjutnya kita pilih record. Demikian penjelasan mengenai transaksi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini pada tanggal 12 Januari 2020, Jelita melakukan jasa treatment secara tunai. Kategorinya yaitu L, jobnya yaitu J. Lalu kita isi datanya dengan sesuai. Nah, caranya itu kita pilih mode sales, lalu klik enter sales. Setelah itu kita ubah layoutnya menjadi service. Lalu kita isi transaksinya. Jika sudah sesuai, maka kita klik record. Nah, untuk menerima pembayaran, kita pilih menu sales register. Setelah itu kita klik open invoice. Lalu kita isi transaksinya. Jika sudah sesuai, maka kita klik record. Nah, transaksi penjualan barang dengan mata uang IDR pada tanggal 20 Januari 2020, toko kosmetik Cibitung membeli barang secara kredit dengan terminal 10 TH after EOM. Berikut adalah daftar barang-barang yang dibeli oleh toko kosmetik Cibitung, exclude 10% PPN. Jobnya yaitu P, kategorinya yaitu L. Nah, nama barang yang dibeli yaitu day cream, serum, dan tunar. Caranya itu kita pilih mode sales, lalu klik enter sales. Setelah itu kita pilih menu invoice, ubah layoutnya menjadi item. Lalu kita ganti termnya menjadi day of month after EOM. Nah, lalu kita isi transaksinya. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita klik record. Nah, pada tanggal 20 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran pelunasan piutang dari Dandan, toko kosmetik Cibitung dan Jelita ke akun cash. ID-nya yaitu RP01, RP02, dan RP03. Nah, caranya itu kita pilih mode sales, klik receive payment, lalu kita pilih customer yang pertama. Jika sudah sesuai, maka kita klik record. Nah, untuk customer yang kedua, kita isi juga data-datanya. Jika sudah sesuai, kita klik record. Dan untuk customer yang ketiga, kita isi juga data-datanya. Jika sudah sesuai, kita klik record. Nah, pada tanggal 22 Januari 2020, perusahaan mendapat retur dari toko kosmetik Cibitung dengan nomor invoice PJ002 berdasarkan transaksi pada tanggal 20 Januari 2020. Nomor PJ001 secara kredit. Itemnya itu dan nama produknya itu yaitu day cream dengan total setelah pajak 123.200. Nah, caranya itu kita pilih mode sales, kemudian klik enter sales. Lalu pilih layout menjadi item. Ubah kalimat pada jurnal memonya menjadi sales retur toko kosmetik Cibitung. Setelah itu isi transaksinya. Jika sudah sesuai, maka kita klik record. Nah, lalu kita pilih sales register, kemudian klik return dan kredit, klik apply to sell ya. Lalu kita isi nih, jika sudah sesuai maka kita klik record. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, di transaksi ke-9 pada tanggal 24 Januari 2020, terdapat setoran penambahan modal melalui Bank BNI sebesar 15 juta. Dicek nomor KM01. Pertama kita pilih modul banking, lalu kita klik spend money, lalu kita isi transaksi dan sesuai. Selanjutnya, di transaksi nomor 10, tanggal 26 Januari 2020, Euthanasia melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 6 juta rupiah. Pertama, kita pilih modul account, kita klik record journal entry, lalu kita isikan data transaksi pembayarannya. Lalu kita klik record. Selanjutnya, untuk melihat laporan, kita klik report di bagian bawah. Lalu kita klik account. Lalu akan muncul laporan yang ingin kita lihat. Ada laporan general balance sheet bulan Januari 2020. Lalu ada laporan income statement Januari 2020. Lalu ada laporan purchase summary. Dan kesimpulannya, dari penjelasan yang telah kami uraikan, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ABFS Premier V20.0 ini memiliki manfaat yang besar bagi suatu perusahaan karena dalam penggunaannya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu sehingga pencatatan keuangan pun bisa diatasi dengan lebih baik dan efisien. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.